Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, yaitu tertulis di kitab Bilangan 14 ayat 9. Hanya, janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, seorang yang pernah menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat bernama Franklin D. Roosevelt pernah berkata, "Satu-satunya hal yang benar-benar perlu ditakuti adalah rasa takut itu sendiri." Roosevelt mengatakan ini untuk menegaskan bahwa rasa takut yang berlebihan justru memperburuk krisis ekonomi dan sosial yang sedang melanda Amerika Serikat pada tahun 1933. Artinya, ia ingin menanamkan keberanian, kepercayaan diri, dan semangat kolektif agar rakyat tidak lumpuh oleh ketakutan. Kalimat ini kemudian menjadi simbol bahwa dalam menghadapi krisis, ancaman terbesar seringkali bukan masalah itu sendiri, melainkan ketakutan yang membuat kita tidak bertindak. Pesan tentang bahaya rasa takut ini sejalan dengan peringatan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel ketika mereka dihadapkan pada tantangan besar ketika memasuki tanah perjanjian. Setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel tiba di perbatasan tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Dalam Bilangan 13, Musa mengutus 12 pengintai. Mereka melihat tanah Kanaan memiliki tanah yang subur dan baik. Tetapi di balik itu ada bangsa yang kuat dan kota berkubu. Akibatnya bangsa Israel panik. Mereka menangis dan bersungut-sungut. Mereka ingin kembali ke Mesir, bahkan menolak dan melawan Yosua dan Kaleb. Hal ini ternyata dihitung sebagai pemberontakan terhadap Tuhan. Kenapa bangsa Israel tidak boleh memberontak? Karena pemberontakan berarti menolak pimpinan dan janji Allah. Memberontak kepada Tuhan hanya membawa kehancuran karena panggilan orang Israel adalah untuk percaya bukan melawan. Memberontak sama saja dengan menutup diri dari kuasa Allah yang sudah berjanji membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Mereka tahu bahwa bangsa Kanaan memang besar dan kota-kotanya berkubu, tetapi perlindungan mereka sudah hilang. Allah sendiri telah mencabut kekuatan yang menjadi sandaran mereka. Itulah sebabnya Yosua dan Kaleb berkata, "Jangan takut." Kenapa? Alasannya sangat sederhana Bapak Ibu. Yang pertama adalah Tuhan sudah terbukti menyertai mereka. Dia yang mengalahkan Mesir, membelah laut, dan memelihara mereka di padang gurun. Jadi kalau Tuhan bisa melakukan itu, masa dia tidak sanggup menghadapi orang Kanaan? Kedua, Tuhan sudah berjanji memberikan tanah itu. Artinya masalah di depan mereka bukan penghalang, tetapi bagian dari proses. Kalau Tuhan yang janji, berarti Dia juga yang akan membuka jalan. Tuhan sudah menetapkan Kanaan untuk Israel dari awal. Artinya mereka, Israel, masih berjalan dalam rencana Tuhan. Kanaan memang terlihat kuat, orang-orangnya kuat, tapi itu hanya kekuatan manusia. Israel punya Tuhan yang hidup dan bertindak, dan itu jauh lebih besar dari kekuatan apapun. Nas ini sering dipahami sebagai dorongan iman menghadapi tantangan hidup. Secara keseluruhan, nas ini menekankan bahwa pemberontakan terhadap Tuhan adalah penyebab utama kegagalan. Dan ketaatan itu didorong oleh iman akan penyertaan Tuhan. Ketakutan sering membuat kita lumpuh, padahal iman memberi keberanian.
Keberanian lahir dari keyakinan bahwa Tuhan yang berperang bagi umatnya. Yosua dan Kaleb menunjukkan iman yang teguh di tengah ketakutan kolektif. Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita sering atau sedang mengalami ketakutan. Mungkin karena masalah pekerjaan, kesehatan, relasi, atau kepastian masa depan. Jangan biarkan rasa takut menguasai, karena Tuhan yang menyertai lebih besar daripada tantangan itu. Sama seperti bangsa Israel yang gentar melihat pendudukan Kanaan, kita juga bisa tergoda untuk mundur. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa perlindungan musuh sudah hilang dan Tuhan menyertai kita. Maka sekalipun keadaan tampak mustahil, kita tetap percaya. Sekalipun rasa takut ingin menguasai hati, kita menolak. Sebab kehadiran Tuhan memberi keberanian dan kemenangan. Ingatlah, ketakutan hanya akan membuat kita mundur, tetapi iman kepada Allah akan membawa kita maju. Bersama Dia, tidak ada tembok yang terlalu tinggi, tidak ada musuh yang terlalu kuat, dan tidak ada raksasa yang terlalu besar untuk dikalahkan. Karena itu, mari melangkah dengan iman dan keberanian. Sebab janji Tuhan selalu lebih pasti daripada rasa takut kita. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini Bapak Ibu. Semoga harimu menyenangkan. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.